ke-NU-an manipulatif ini. Ya karena kepentingannya, Bung. Termasuk Pak Prabowo sama dong, Bro. Oh, manipulatif. Semua orang itu manipulatif begitu mengaku NU. Karena orang kayak Prabowo termasuk orang yang menginjak-injak NU di masa lalu. Oh, ada sejarahnya? Ya, dia bagian dari Soeharto. Soeharto yang menganggap dalam suatu peristiwa Gus Dur itu naik mobil mau pergi ke Bandung, mau suatu acara di Bandung, dan mobil itu dihanguskan, mobil itu dibikin goyang-goyang dan kayak tabrakan yang hancur luluh. Dia tidak tahu bahwa Gus Dur tidak ada di situ. Ada ibu. Yang hancur luluh, ya keluarga yang menderita luka-luka yang dalam sekali. Termasuk Bu Sinta itu? Iya, termasuk Ibu Sinta sendiri luka. Tapi kembali, Bung, kembali saja, kalau Prabowo mengaku dirinya dekat dengan NU, mestinya ada sejarah ketika NU diinjak-injak, Prabowo berkata sesuatu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Bangsa Podcast bersama Kang Sobari tentunya. Ini menarik sekali, beberapa hari yang lalu dalam suatu acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh PBNU hadir Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang menarik dari pidatonya Pak Prabowo adalah pertama mengucapkan terima kasih karena dianggap menjadi bagian dari NU. Pak Prabowo juga mengatakan saya itu mantan tukang pijatnya Gus Dur. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi saya perlu konfirmasi dan klarifikasi hal ini pada orang dekatnya Gus Dur. Nah, Kang Sobari ini termasuk orang yang sangat dekat dengan Gus Dur. Nah, Kang, tadi dari Pak Prabowo tadi mengatakan satu dianggap sebagai keluarga besar NU, kedua beliau mempunyai kedekatan khusus dengan Gus Dur. Memang yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi, apa memang ada rekam jejak Prabowo dengan NU itu ya? Kok sehingga kok bisa merasa dirinya dianggap, atau orang-orang di NU yang menganggap Pak Prabowo itu bagian dari NU? Ceritanya gimana ya, Kang? Prabowo bisa saja kenal Gus Dur. Ya. Dan kenalnya itu di luar sorotan media. Di luar sorotan media. Tidak pernah ada Prabowo begitu terbuka di suatu tempat di PBNU. Kita omong-omongan tentang demokrasi, omong-omongan tentang pemerintah yang tidak pro rakyat, tentang pemerintah yang tidak mengakomodasi NU ke dalam politik. Enggak pernah Prabowo hadir seperti itu. Jadi bohong kalau dia bilang bahwa dia tukang pijitnya Gus Dur. Gus Dur punya tukang pijit khusus yang datang dari luar. Di luar urusan-urusan ke-NU-an. Ada selalu datang orang. Saya tidak usah menyebut namanya. Tapi orang itu memang spesifik menjadi tukang pijit Gus Dur. Itu ya tukang pijit ya beneran. Atau mungkin metafor aja bahwa ingin menunjukkan bahwa dia dekat dengan Gus Dur. Makanya saya tanya, sedekat apa Prabowo dengan Gus Dur ini? Ya ungkapan dia menganggap tukang pijitnya Gus Dur itu sudah sebuah omong kosong. Sudah sebuah omong kosong. Lalu jangan lupa, Bung. Banyak orang yang menganggap dirinya itu dekat dengan Gus Dur. Orang yang tidak sejalan secara politik dengan Gus Dur pun tidak malu-malu menganggap dirinya dekat. Saya ini dekat sama Gus Dur, saya ini. Ya dekat kan hari itu. Dekat cuman hari itu. Bukan dekat dalam suatu longitudinal yang panjang, dalam satu proses yang berpikir bersama-sama. Kalau orang kayak saya datang dari LIPI, berpikir sebagai seorang peneliti mengenai apa yang terjadi kemudian, itu berdekatan dengan Gus Dur. Itu memikirkan, Bung, sesuatu yang kita pikirkan dalam jangka panjang.
apa langkah-langkah kita. Nah, yang kita pikirkan dalam jangka panjang tentang keadilan, tentang demokrasi, dan Gus Dur punya namanya Fordem. Forum demokrasi itu satu hal. Kalau Anda menjadi anggota Fordem, Anda itu bagian dari orang yang sangat dekat Gus Dur, dekat dalam arti sebenarnya yang dalam banyak hal ya memang dekat. Kalau orang cuma dekat hari itu ada fotonya, ya itu dekat di foto doang, itu nggak bisa. Oke, tapi di sisi yang lain saya lihat dari sisi NU nih kan, dari pengurus NU ini akhir-akhir ini sering banget ini memetik barang baru gitu ya. Terus contohnya Pak Erick Thohir lah gitu ya. Pernah tiba-tiba langsung menganggap dirinya bagian dari NU, dia bagian dari Ansor, Banser gitu ya, menjadi komandan upacara Hari Santri gitu ya. Itu siapa itu? Erick Thohir. Oh iya. Erick. Saya tidak menyalahkan orang-orang seperti Pak Prabowo kalau merasa ini, saya menyoroti dari sisi kepengurusan NU yang sekarang. Jangan-jangan mereka yang pragmatis pengurus NU. Nah, kita soroti dulu kepentingan orang kayak Prabowo tadi sekali lagi. Dia menganggap dirinya itu dekat dengan NU dan dia itu dengan Gus Dur begini begitu. Itu dasar omong kosong. Sudah. Yang tidak bisa dibenarkan. Kalau dia mengatakan ya oke, saya berada dalam lingkungan NU sekarang ini, saya terakomodasi dalam organisasi Anda. Dia ngomongnya sekarang ini. Ya boleh, nggak perlu bohong tentang masa lalu dengan Gus Dur. Nah itu kekuatan politik orang-orang yang mencari identifikasi dirinya itu lekat dengan kekuatan gede sekali, kekuatan sosial keagamaan yang gede, itu bagian dari kekuatan yang bisa melegitimasi kebutuhan untuk legitimasi. Itu semua lakukan. Erick Thohir mengeluarkan duit yang kita tidak tahu jumlahnya, pasti keluar duit. Ada kepentingan. Untuk kepentingan dia dianggap sebagai orang NU. Ke-NU-an Erick Thohir itu ke-NU-an politik, itu ke-NU-an yang dibikin. Bukan ke-NU-an yang lahir secara kultural, begitu alamiah dalam tradisi kehidupan dunia kaum Nahdliyin. Alamiah, dia anggota yang datang dari keluarga ini yang lahir, ya, telusur-telusur ayahnya juga NU, ibunya NU, ini, dia sendiri punya orientasi ke NU-an, itu legal, formal, kalau mau dilihat dari sudut kepentingan hukum macam itu, tapi kita menyorotnya dari sudut kebudayaan. Bahwa seseorang secara kultural dianggap NU, itu kalau alamiah, lahir dalam NU, memiliki spirit ke-NU-an. Erick Thohir pun itu ke-NU-an manipulatif. Wah, ini menarik ini. Ke-NU-an manipulatif. Istilah baru nih, ke-NU-an manipulatif ini. Ya karena kepentingannya, Bung. Termasuk Pak Prabowo sama dong, Bro. Oh, manipulatif. Semua orang itu manipulatif, begitu mengaku NU. Karena orang kayak Prabowo termasuk orang yang menginjak-injak NU di masa lalu. Oh, ada sejarahnya? Ya, dia bagian dari Soeharto. Soeharto yang menganggap dalam suatu peristiwa Gus Dur itu naik mobil mau pergi ke Bandung, mau suatu acara di Bandung, dan mobil itu dihanguskan, mobil itu dibikin goyang-goyang, kayak tabrakan yang hancur luluh. Dia tidak tahu bahwa Gus Dur tidak ada di situ. Ada ibu yang hancur luluh, ya keluarga yang menderita luka-luka yang dalam sekali. Termasuk Bu Sinta itu? Iya, termasuk Ibu Sinta sendiri luka. Bu Sinta luka karena dia itu bagian yang tidak diketahui. Tapi intisarinya pokoknya di mobil itu ada Gus Dur dan operasi intelijen mewajibkan Gus Dur dihancurkan. Apakah artinya? Apa ada gubernur yang kemudian berteriak, tolong
Saya tidak rela melihat Gus Dur diperlakukan begitu. Tidak ada. Dunia intelijen tutup mulut. Lalu orang kayak Prabowo, suatu kekuatan yang hari itu apakah jabatannya di komandan lapangan di Kopassus atau sudah di Kostrad. Apakah itu? Apa dia sebagai kekuatan itu meneriakkan ketidakadilan, meneriakkan bahwa melukai orang seperti Gus Dur karena Gus Dur resisten terhadap pemerintah, maka itu tidak adil. Ya enggak ada. Orang yang anti Gus Dur itu seluruh provinsi anti Gus Dur. Karena ada pusat yang membuat keputusan Gus Dur harus dibeginikan seluruh provinsi. Saya ingat itu waktu itu ada calon yang diusung pemerintah Abu Hasan gitu ya. Itu urusan itu dari cara pemerintah untuk orde baru untuk menyingkirkan Gus Dur, tapi gagal. Iya, gagal total. Tapi kembali saja, kalau Prabowo mengaku dirinya dekat dengan NU, mestinya ada sejarah ketika NU diinjak-injak, Prabowo berkata sesuatu. Ya ora ono. Prabowo bagian dari omong kosong. Ini penting, Kang. Saya beberapa orang yang nanyakan ke saya supaya disampaikan ke Kang Sobari, ini benar nggak sih Pak Prabowo punya sejarah menjadi bagian dari NU, punya kedekatan dari Gus Dur? Saya katakan oke, ini sudah mendapatkan jawaban dari Kang Sobari. Karena kemarin saya tidak tahu apakah Mbak Yeni Wahid itu mewakili keluarga Gus Dur, tapi kenyataannya kan tidak mendukung Prabowo pada Pilpres yang kemarin. Oh, keluarga Gus Dur tidak pernah mendukung Prabowo? Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Tapi kemarin kan ada berita nih, Kang. Menteri Agama yang notabene orang NU, dia adalah adik dari ketua PBNU, itu mempunyai kemampuan untuk mengangkat 4%, katanya membantu kemenangan Prabowo yang diminta oleh Pak Jokowi. Jadi dia representasi dari NU atau representasi kepentingan politik pribadi? Tidak mungkin terlalu pribadi. Kalau pribadi dia nggak laku. Emang apa dia? Tetap embel-embel NU tetap dibawa ini. Ya, pemaknaan simbolik bahwa dia Banser. Nah, ketua Banser toh itu. Bahwa dia ketua Banser. Itu sesuatu yang jelas. Dia ketua Banser. Orang ini bukan representasi dari dia secara pribadi. Dia ini punya kekuatan loh di NU, dia ketua Banser, gede. Lalu sikapnya pro kepada Jokowi, mendukung Jokowi. Lah mendukung Jokowi itu punya makna sendiri. Lalu Jokowi siap mengeluarkan dana untuk kepentingan itu. Kita menjadi jelas. Tidak ada orang yang lahir, yang hadir sebagai representasi dari dirinya sendiri. Dia selalu ada di baliknya, ada kekuatan-kekuatan. Prabowo menganggap dirinya keluarga NU, silahkan, tapi itu bohong. Silahkan, karena itu proses politik yang normal di dunia manapun, orang mencari identifikasi dengan kekuatan besar. Nah, persoalan dasar, persoalan penting, apa sebabnya? Semenjak sejarah Erick Thohir, kemudian nyusul RK ya. RK itu apa? Ridwan Kamil di NO-kan, Erick Thohir di NO-kan. Seolah-olah NU itu sedemikian gedenya mengakomodasi siapa saja yang bukan NU, tidak apa-apa mengaku NU. Ini urusan politik, tapi ya urusan politik itu kan tidak gratis, Bung. Ada embel-embelnya pasti ya? Lah iya pasti, itu sudah pasti. Lalu ketua Banser yang kemudian menjadi Menteri Agama diminta dukungan memenangkan pasangan 02, dukungan 8%. Dia nggak sanggup. Oh, tidak sanggup saya hanya mendukung 4%. Kita tidak tahu apakah dukungan 4% itu real, bisa atau tidak.
Tapi apakah itu artinya? Lah itu artinya kita menggunakan NO. Menggunakan simbol kekuatan spiritualitas politik. Untuk suatu kepentingan politik yang kepentingannya bukan untuk NU secara keseluruhan. Tapi kepentingan itu dipakai oleh pribadi. Ada sesuatu yang secara pribadi masukin kantong. Nanti secara pribadi ada perkara lagi masukin kantong lagi, masukin kantong. NO dalam pengertian ini menjadi payung simbolik. Menjadi payung simbolik yang tidak pernah secara real melegitimasi tindakan-tindakan. Wah itu kan mulai dari Kementerian Agama dan seterusnya. Kalau kita menelusur, Bung, ungkapan yang begitu merata, ungkapan yang demikian spiritualistik bagi kekuatan NU, hubul waton minal iman. Bagaimana itu menerapkan dalam dunia politik? Aku cinta tanah air, bukan cinta pasangan 02. Aku cinta tanah air, hubul waton minal iman. Aku tidak mau mengikuti arahan-arahan yang kau bikin. Karena arahan-arahan itu untuk kepentinganmu. Tapi NU seolah-olah sudah dijadikan legitimasi. NU melegitimasi kekuatan-kekuatan. Jadi ada, Bung, suatu masa di dunia Islam itu para sufi, orang-orang yang genuine membela kebenaran secara mutlak, kebenaran keagamaan, pernah memprotes. Mengapa tokoh-tokoh Islam itu hanya menjadi stempel bagi kepentingan sultan? Kok tokoh-tokoh Islam, pemikir besar, itu hanyalah menjadi stempel bahwa keputusan sultan sudah benar semata-mata, bohong kosong. Kaum sufi meninggalkan dunia. Kisahnya dari awal. Kaum sufi meninggalkan dunia yang penuh kekotoran itu masuk ke padang pasir. Lalu mereka lepaskan pakaian-pakaian yang kelihatan membawa pancaran yang semangat itu. Dilepaskan, ini bukan yang duniawi, ini bagian dari duniawi yang kotor-kotor, lalu mereka memakai pakaian lain. Pakaian yang begitu sederhana dari bulu domba. Bulu domba itu suf. Berpakaian dengan pakaian suf, maka orang-orang itu disebut sufi. Disebut sufi. Karena berani, Bung, karena berani melakukan suatu seperti itu. Tapi di kalangan kaum Nahdliyin sekarang tidak ada orang yang berani menyatakan pakai baju domba, nggak ada. Nggak usah seperti itu, nggak usah seperti itu. Tetap aja pakai jas bikinan Amerika tetap. Tapi omongannya, Bung, ini kekeliruan loh, Bung. Ini kekeliruan. Kita telah batil memberi justifikasi bagi kekuatan-kekuatan yang tidak benar. Kita memberi justifikasi kepada kedoliman. Mengapa kita menjadi bagian? Enggak ada. Dan tidak ada orang yang bilang, gini, kenapa kalian tidak ingat kepada hubul waton minal iman? Saya ingat, saya satu-satunya orang yang tetap meneriakkan hubul waton minal iman. Itu artinya saya bukan bagian dari seluruh kekuatan politik yang ada ini, yang penuh dengan keinginan menang dengan berbagai cara. Nah, itu kaitannya dengan kedoliman begitu dekatnya. Kita tidak boleh dekat-dekat dengan kedoliman. Kita ini bukan stempel. NU bukan stempel yang membenarkan seluruh keputusan penguasa. Anda bisa, bukan stempel. NU adalah kekuatan kritis. Luar biasa. Kekuatan kritis mana? Sekarang nggak ada. Sekali lagi saya ingin mengingatkan. Sekali lagi, siapa yang bisa secara genuine mengatakan hubul waton minal iman? Orang-orang NU yang di dunia politik bungkam. Orang-orang NU yang ada di birokrasi bungkam. Orang-orang NU yang ada di lembaga organisasi sosial keagamaan NU bungkam.
Orang NU yang menjadi bagian dari bagian dari penguasa. Orang NU yang tampil sebagai bagian dari representasi penguasa negara. Oh, diam. Diam semua. Diam. Terima kasih Kang Sobari, pencerahannya luar biasa. Jadi sahabat Indonesia menyikapi apa yang diklaim Pak Prabowo bahwa beliau adalah bagian dari NU dan menunjukkan kedekatan dari Gus Dur, kita anggap saja yang istilahnya Kang Sobari adalah ini upaya identifikasi seorang Prabowo agar nyantol di organisasi besar. Mudah-mudahan pencerahan dari Kang Sobari tadi itu didengar oleh teman-teman saya di NU untuk menjaga marwah NU tetap hubul waton minal iman. Bukan hubul yang lain gitu, minal iman. Ini yang penting pencerahan dari seorang Kang Sobari untuk teman-teman di NU. Jangan mudah nanti dikooptasi oleh kepentingan, jangan hanya NU yang begitu mulia yang punya tujuan luar biasa ini hanya digunakan sebagai stempel kezoliman yang terjadi. Itu satu hal lain. Ya. Usaha Prabowo mengidentifikasi diri dengan NU itu secara sosiologis batil, tidak bisa dibenarkan secara faktual, tidak ada dasar-dasarnya. Itu bagian dari cara penguasa mencari legitimasi. Ya. Cara mencari legitimasi ada begitu banyak, tapi itulah bagian dari mitologi. Ya. Bohong kosong. Ya, ini salah satu upaya Pak Prabowo untuk mencari tadi legitimasi yang ternyata ya kalau orang yang mengerti sejarah NU dan ya Pak Prabowo jelas tidak ada kaitan secara kultural dengan NU, juga ada. Malah justru menurut Kang Sobari Pak Prabowo adalah bagian dari kelompok atau rezim yang pernah memarginalkan NU waktu Orde Baru. Itu yang terjadi. Ini sudah terjawab apa yang kita ingin tanyakan kepada Kang Sobari. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.